Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Sujati. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan penyuluhan, konseling dan penyuluhan alat kontrasepsi pada ibu-ibu. Di sini saya melakukan penyuluhan kurang lebih 10-15 menit. Sebelum saya menjelaskan materi saya, ini saya ada leaflet tentang jenis-jenis alat kontrasepsi. Bisa diterima? Ya, makasih. Ya. Di leaflet itu sudah ada penjelasan mengenai alat kontrasepsi, tapi untuk lebih singkat ya. Sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi itu sendiri. Jadi apa yang dimaksud alat kontrasepsi itu sendiri apa, jenis alat kontrasepsi, dan sasaran alat kontrasepsi, siapa yang bisa memakai alat kontrasepsi tersebut. Kontrasepsi itu berasal dari kata kontrol dan konsepsi. Kontrol berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur sel wanita yang matang dan bertemu dengan sel sperma yang dapat mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi itu digunakan untuk menghindari atau mencegah terjadi kehamilan. Jenis-jenis alat kontrasepsi yang pertama itu ada pil KB. Yang pertama itu ada pil KB. Pil KB ini menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan. Yang kedua ada kondom. Kondom ini bisa dipakai oleh pria dan wanita. Tidak hanya pria ya, wanita juga bisa memakai kondom. Oke. Untuk kondom itu sendiri kekurangannya itu tingkat kegagalannya mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom kurang tepat. Kondom ini juga hanya bisa digunakan satu kali pakai. Kelebihan dari kondom itu harganya terjangkau, praktis, mudah digunakan, dan mudah diperoleh. Kelebihan yang lain juga dapat mencegah dari penyakit menular seksual. Jika wanita memakai kondom bisa memberikan perlindungan dari infeksi menular seksual. Untuk pria, manfaatnya itu untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina ketika berhubungan. Yang selanjutnya itu ada implan. Berikut sudah mengetahui implan Yang di mana itu? Iya, yang mana? Oh, yang dipasang di alat. Iya, implan itu dipasang di lengan. Oh, di lengan. Iya, lengan. Ya, maksudnya alat kayak dipasang di badan gitu. Implan ini dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Jadi ibu kalau mau menunda tidak memiliki anak selama 3 tahun bisa menggunakan implan. Tapi alat kontrasepsi yang lain juga bisa. Oke. Untuk kelebihan implan itu sangat efektif dengan tingkat kegagalan kurang dari 1%. Kelebihan implan juga tahan lama hingga 3 tahun. Kekurangannya implan itu biayanya terlalu mahal. Siklus menstruasi jadi tidak teratur. Nanti yang dipasang implan resiko bengkak, memar pada kulit pada awal pemasangan. Yang selanjutnya ada suntik KB. Suntik KB itu ada 2 ibu-ibu. Yang pertama suntik KB untuk 1 bulan, menunda 1 bulan. Yang kedua ada untuk suntik KB untuk 3 bulan. Untuk suntik KB itu sendiri lebih efektif dan praktis dari pil KB.
Tingkat kegagalannya pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jika digunakan dengan benar. Kekurangannya, suntik KB ini harganya relatif mahal. Jadi kalau ibu memasang per 3 bulan, ibu harus per 3 bulan harus ke fasilitas kesehatan untuk suntik KB. Terus suntik KB ini kekurangannya tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Efek samping dari suntik KB itu nanti badan ibu menjadi gemuk, wajahnya nanti bisa berjerawat, gitu. Ya. Selain itu, kekurangannya siklus menstruasi tidak teratur. Suntik KB ini tidak dianjurkan bagi ibu-ibu yang menderita penyakit stroke, serangan jantung, dan migrain atau migrain nggak boleh, dan diabetes juga nggak boleh. Dan selanjutnya ada IUD. IUD atau intrauterine device. Ibu-ibu sudah tahu IUD itu apa? Kalau saya belum, penjelasannya belum, kalau sekilas tahu itu bentuknya. Ya, IUD itu alat kontrasepsi dalam rahim. Itu nanti dipasang alat berbentuk T, dimasukkan ke dalam liang vagina ibu. Gitu. Untuk IUD itu sendiri, kelebihannya tidak memerlukan perawatan yang rumit. IUD itu sendiri itu juga tahan lama. Kekurangannya itu biayanya mahal. Terus resiko bergeser dan keluar dari tempatnya ketika berhubungan itu tidak nyaman, pasangannya itu tidak nyaman ketika berhubungan, soalnya sudah terpasang IUD, rasanya itu kurang gitu loh. Untuk efek sampingnya itu 3-6 bulan pertama itu memiliki efek samping. IUD itu berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T. Ada 2 jenis IUD. Yang pertama IUD tembaga yang bertahan sampai 10 tahun. Yang kedua ada IUD normal yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Untuk ibu yang sudah merasa sudah cukup memiliki anak, bisa memakai KB permanen. KB permanen itu ada 2. Yang pertama tubektomi. Tubektomi itu memotong atau menutup hipofalopi. Jadi tubektomi itu untuk ibu-ibu. Kalau yang kedua vasektomi itu untuk suaminya. Itu nanti dipotong saluran sperma. Apa difference? Yang selanjutnya ada kontrasepsi alami. Kontrasepsi alami itu yang pertama ada metode amenorrhea-laktasi atau MAL. Itu metode ibu menyusui eksklusif selama 6 bulan. Ibu belum mengalami menstruasi. Yang kedua ada kalender. Kalender dengan menghitung masa subur secara manual melalui perhitungan siklus menstruasi. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu siapa yang harus menggunakan alat kontrasepsi? Sudah. Siapa yang bisa menggunakan alat kontrasepsi? Laki-laki bisa, pria juga bisa. Iya nggak, Mbak? Iya, baik laki-laki maupun perempuan bisa menggunakan alat kontrasepsi. Untuk alat kontrasepsi itu sendiri bisa didapatkan di apotek, bisa minimarket, tetapi untuk alat kontrasepsi jenis lainnya seperti IUD itu hanya bisa didapatkan di klinik bidan atau rumah sakit terdekat. Ibu, itu penjelasan dari saya tentang alat kontrasepsi. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Oh, jika belum ada, nanti jika ada pertanyaan, nanti saya kasih personal chat saja ya Ibu. Nanti saya kasih nomor WA saya. Ya. Oke, Ibu, terima kasih sudah mau datang mendengarkan penyuluhan saya.
Ibu, terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.